Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Di sini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komputer atau komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK. Nah, ini kan berhubung kita belajar daring atau pembelajaran online karena ada pandemi ini, kita harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu menggunakan masker dan jaga jarak. Masker kalian mana? Ayo, enggak pakai toh. Yuk, yaudah. Tapi kalau lain kali kalau keluar rumah harus pakai masker. Ya, yang pertama kita akan pada hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar internet. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian kan udah sering menggunakan internet. Udah nggak awam lagi dong bagi kalian. Anak SD pun udah bisa. Di sini kalian udah kelas 9 SMP. Nah, kalian udah paham tanpa Mbak Intan ajarin, tanpa orang tua kalian mengajarin, kalian tingkat keingintahuan tentang internet atau akses apa yang ada di internet, kalian pasti sudah mengetahui. Tanpa kamu harus belajar dari guru itu enggak. Mungkin guru di sekolah hanya menyampaikan teori-teori saja. Untuk prakteknya sebenarnya lebih pintar kalian dibandingkan guru yang ada di sekolah. Kenapa? Karena seumpama guru hanya memberikan ini Microsoft Word, kalian baru membuka aja kalian sudah bisa. Udah, oh iya, pasti kalian penasaran dong. Oh iya, ini buat apa ya? File itu fungsinya buat apa? Nanti back layout itu untuk apa? Setting untuk apa? Kalian pasti lebih ingin tahu. Terus tujuan belajar materi ini yaitu yang pertama agar kalian tahu apa sih kegunaan internet, apa sih kepanjangan internet, dan bagaimana prosesnya kok bisa jadi internet, gimana kok HP ku bisa mengakses internet. Nah, itu tujuannya. Jadi kalian nggak hanya sekedar menggunakan dan tahu, oh ya aku pengen pakai beli data wes pakai internet. Ya emang sesimpel itu, tapi untuk menyambungkan ke internetnya itu sebenarnya enggak seperti itu. Yang pertama di sini kita yang nanti akan mempelajari dua macam materi ya. Yang pertama tentang internet dan yang kedua intranet. Yuk, aku pengen dong Mbak Putri yang bacain pengertiannya aja sampai titik dulu. Internet sendiri merupakan singkatan dari interconnection networking yang berarti jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung. Nah, tadi kepanjangan dari internet sendiri apa, Mbak? Interconnection networking. Nah, interconnection networking. Nah, intinya dari pengertian ini tadi, intinya gini. Cara gampangnya ya, sekumpulan komputer yang saling terhubung secara global di seluruh dunia. Karena internet pada dasarnya itu tidak hanya di Indonesia atau seumpama di gelonggong sini saja, itu tidak. Internet itu cakupannya sangat luas. Nah, lanjut ya, pengertiannya ada yang ditanyakan enggak? Mbak Naila, ada yang ditanyakan enggak? Mbak Putri? Enggak. Cukup ya, Mbak Intan anggap sudah paham. Lanjut. Bentar. Kan tadi udah Mbak Putri yang baca. Sekarang Mbak Intan pengen dengar suaranya Mbak Naila ya. Jadi kita nggak cuma kita belajarnya santai, tapi juga nggak terlalu santai-santai, tapi juga nggak terlalu menyantaikan. Yuk Mbak Naila, yuk baca yuk. Sampai titik aja. Namun perlu diingat juga bahwa istilah internet yang kita kenal mengacu pada gabungan komputer di seluruh dunia. Nah, jadi internet seperti yang udah Mbak Intan bilang tadi, internet itu gabungan dari seluruh dunia. Jadi nggak cuma di Indonesia saja. Kalau di Indonesia saja itu cakupannya hanya satu negara atau satu benua. Nanti itu kita pelajari di bagian intranet, macam-macam internet atau macam-macam topologi jaringan. Nah, saya lanjut lagi ya. Ya Mbak, dibaca Mbak Putri lagi yo.
Di internet ada dua tipe komputer, yaitu komputer server, server komputer, dan komputer Klien. klien. Nah, tak jelasin dulu ya, Mbak, apa sih yang dimaksud dengan komputer server dan apa yang dimaksud dengan komputer klien. Gini, komputer server itu gini, bisa disebut kayak gini, komputer server itu komputer yang menyediakan layanan bagi komputer klien. Jadi ini kayak pusatnya. Komputer server itu pusatnya. Seumpama ini servernya. Lah kliennya itu kayak seperti seumpama laptopnya Mbak Putri sama laptopnya Mbak Naila. Jadi di sini nanti laptop servernya itu ada layanan yang disediakan di sini. Nah, kamu nanti bisa mengakses layanan yang sudah disediakan di sini. Paham enggak? Bedanya apa tadi? Kalau yang server yang menyediakan, nah kalau yang klien itu yang menggunakan. Kamu pernah ke warnet? Pernah. Nah, komputer yang dipakai mas-masnya yang punya warnet itu namanya komputer server. Nah, yang dipakai yang disewakan sama orang-orang atau yang dipakai kamu itu namanya komputer klien. Karena semua sudah diatur di komputer server. Jadi nanti kalau kamu udah selesai menggunakan, pasti di komputer server terdeteksi kamu udah menggunakan berapa lama dan biaya berapa yang harus dibayarkan. Ya toh, seperti biasanya gitu toh. Lanjut ya. Terus nih, bagaimana? Dibaca dulu Mbak Putri. Bagaimana komputer dapat saling terkoneksi dengan komputer di seluruh dunia? Nah, jadi kalau menurut kalian gimana sih aksesnya biar kamu dapat internet itu gimana? Mbak Putri dulu. Gimana? Jadi HP-mu biar bisa akses internet itu menurutmu gimana? Awalnya kamu harus ngapain dulu biar iso internetan? Gimana Membeli dulu? kuota. Nah, terus membeli kuota, terus nyalakan data ya. Iya. Habis itu langsung searching. Menurut kamu cuma gitu ya? Itu hal yang simpel. Kalau Mbak Naila juga gitu sama. Padahal kalau untuk mendapatkan akses internet itu ada beberapa ini yang harus dilakukan agar mendapat akses internet. Yang nomor 1 dibaca Mbak Nai. Perangkat keras. Nah, perangkat keras itu tahu nggak apa? Perangkat Lanjut. Nah, nomor 1 perangkat keras. Perangkat keras gini. Kan di dalam pengoperasian komputer itu ada 3 komponen. Yang pertama perangkat keras, kedua perangkat lunak, dan ketiga brainware. Perangkat keras ini kayak gini contohnya, kayak gini. Ini namanya perangkat keras. Wujudnya yang kelihatan. Perangkat keras komputer itu contohnya kayak monitor, CPU, terus sama mouse, keyboard. Kalian udah tahu ya, nggak usah tak liatin bentuknya, kalian udah tahu. Terus habis itu, nah ini kalau yang dimaksudkan perangkat keras untuk mendapatkan akses internet, contohnya apa Mbak Putri? Yang buat akses internet itu perangkat kerasnya apa contohnya? Laptop. Laptop bisa. Terus komputer bisa. Gadget termasuk enggak? Gadget itu HP-mu. Iya. Nah, gadget juga termasuk. Jadi perangkat keras itu alat apa yang digunakan untuk mengakses. Nah, selain ini sebenarnya nanti kalau di bagian intranet itu kayak jaringan, hanya yang jaringan lingkup kecil, itu nanti ada yang lebih lanjut lagi. Nomor 2 dibaca Mbak Putri. Perangkat lunak. Nah, perangkat lunak, kan tadi perangkat keras sudah ya, wujud kayak gini, gadget dan lain-lain. Perangkat lunak itu softwarenya. Software, kalau maksudnya software itu apa Mbak? Jadi kayak program aplikasi yang mengendalikan atau menjalankan untuk perintah tertentu. Contohnya, kalau untuk mengakses internet softwarenya apa? Yang buat searching kamu apa? Google. Pinter. 1. Terus apa lagi Mbak? Yang logonya merah kuning, tengahnya ada lingkaran kecil. Chrome.
Terus isi browser. Nah, itu termasuk software-nya. Jadi software itu aplikasi yang digunakan atau program yang digunakan untuk mengaksesnya. Terus nomor berikutnya Mbak dibaca ya Mbak Nay. Protokol. Nah, protokol ini keamanan. Di HP kalian kalau untuk mengakses internet terkadang ada kayak ada pesan notifikasi tentang keamanan ini tidak dapat dijangkau karena mengacu pada virus. Terkadang ada kayak gitu enggak? Ada. Nah, itu namanya protokol. Jadi misalkan ada sesuatu yang menghambat atau mungkin akan menjadikan laptop atau gadget kalian menjadi hang, maksudnya hang itu ngedown. Maksudnya ngedown itu kayak lebih lambat atau apa, itu yang dinamakan protokol. Terus berikutnya Mbak Putri, saluran telekomunikasi. Nah, saluran telekomunikasi itu pernah lihat wifi enggak? Pernah lihat wifi? Alat yang untuk masang wifi. Saluran telekomunikasi itu kabel atau kalian belum pernah lihat di sekolah kalian ada enggak? Kotak. Kotak warna putih, Ya. ada cungut-cungutnya. Ya. Nah, itu yang namanya saluran telekomunikasi. Saluran telekomunikasi itu apa Mbak? Jadi saluran yang digunakan untuk memberikan akses internet ke gadget kalian. Jadi alat sekecil itu yang membagi ini saluran ini ke HP Mbak Nay, ini ke Mbak Putri, tanpa kalian harus minta tolong dong aku minta saluran ini, itu enggak bisa. Dia udah otomatis dan menggunakan yang namanya IP. IP itu IP itu ya digunakan untuk, jadi setiap HP-nya Mbak Putri atau Mbak Naila itu IP-nya pasti berbeda. Kalau sama itu enggak bisa diakses karena pada Microsoft Point itu memiliki IP. Setiap komputer atau alat yang menggunakan komputer itu memiliki IP address yang masing-masing. Selanjutnya nomor 5 Mbak Nay, sambungan ke ISP. Nah, sambungan ke ISP itu di sekolah kalian ada tower enggak yang buat? Ada loh. Jadi yang namanya Microsoft Access tadi, Mikrotik tadi, yang alat ada cungut-cungut warna putih, cungut-cungut hitam, itu nanti disambungkan ke tower untuk, nah towernya ini tuh namanya ISP. Nah ini kayak pusat internetnya, nanti baru dimasukin ke Mikrotik, baru dari Mikrotik baru disambungkan ke seumpama ke laptop, ke gadget, ke komputer. Ada yang ditanyakan enggak sampai sini? Dari 5 ini yang masih bingung yang mana? Apa udah paham semua Mbak? Apa yang bagian mana? Tolong dikasih contoh lagi gimana? Ada yang ditanyakan enggak? Ada enggak? Enggak? Kalau enggak, nah ini ada Mbak Intan, ada tayangan ya, ada tayangan, tolong dilihat ya dan tolong diperhatikan. Sebentar. Nah. Kelihatan enggak Mbak? Kelihatan ya. Suaranya kedengeran enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran enggak? Selamat datang Ya. di layanan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi SMP Negeri 6 Kemang semester dan pada materi khas tentang apa sih internet itu dan internet. Ini materi ulasan seperti apa yang sudah Mbak Intan sampaikan. Coba dulu ya. Dan internet. Coba dilihat dulu. Pengertian internet dan intranet. Internet adalah singkatan dari interconnected networking atau jaringan komputer yang saling terhubung. Lebih jelasnya adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Dan internet Nah, adalah jaringan jadi komputer yang kalau internet itu disimbolkan dari kayak jaring-jaring gitu, dan dalam jaring-jaring itu ada titik-titik. Nah, titik-titik itu yang dinamakan komputer. Nah, kalau internet tadi itu hanya jaringan kayak jaringan pribadi. perbedaan dari internet dan intranet. Bentar ya. Yang pertama, kalau internet jaringannya luas. Nah, Empat, gini, kan kalau tadi yang internet itu seluruh dunia, dan sedangkan kalau intranet itu pribadi. Kalau jaringan di sekolah itu termasuk internet apa intranet? Kalau di sekolah
intranet. Kenapa kok bisa intranet? Karena juga Gini, kalau yang di pribadi itu maksudnya gini, kalau jadi jaringannya itu hanya mencakup seumpama kayak satu gedung atau satu organisasi. Jadi nggak digunakan dalam kalangan luas. Jaringan internet SMPN 1 Nogosari dipakai di seluruh Nogosari enggak kan, itu hanya digunakan di sekolah. Makanya dalam perbedaan internet dan intranet, yang pertama itu kalau internet cakupannya luas, cakupannya ini bisa mencakup seluruh dunia atau benua. Nah, sedangkan kalau internet itu cakupannya hanya dalam satu organisasi atau tempat. Selanjutnya nomor 2 ya, jaringannya sempit terbatas, tidak bisa diakses di seluruh dunia. benar. Terus yang kedua, Internet bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja. nah kalau internet itu bisa diakses semua tanpa kamu harus minta passwordnya gitu, kamu bisa akses kan, bisa. Nah tapi kalau intranet biasanya kalau gini, sekarang aja intranet itu udah nggak harus di sekolah atau di perkantoran, di tempat ngopi, kafe itu ada wifi enggak? Nah itu bisa disebut dengan intranet. Nah sedangkan biasanya di situ di password apa enggak? Di password. Nah biasa di password itu berarti kan jika di password itu tidak semua orang bisa menggunakan, hanya orang-orang tertentu. Paham enggak? Dari dua ini ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan dulu enggak? Yang pertama dari cakupannya luas, yang kedua bisa digunakan siapa saja. Terus ada yang ditanyakan enggak Mbak Nay? Enggak, lanjut dulu ya. Dan ini bisa digunakan dimanapun kamu berada, maksudnya selama ada sinyal kamu bisa mengaksesnya, dan kamu harus punya paket data, itu kuncinya. Terus yang berikutnya ada enggak ya? Internet tidak terbatas, tapi kalau internet terbatas. Nah kalau internet itu kan tidak terbatas ya, maksudnya tidak terbatas gimana Mbak? Kamu bisa menggunakan semaumu selama pakai data masing-masing. Tapi kalau intranet terkadang itu dibatasi. Sebenarnya dari HPmu, seumpama dari HPmu ya, HPmu buat neteringin si Mbak Putri. Nah Mbak itu di HPmu bisa disetting toh. Gini settingannya berapa MB sih yang bisa diakses Mbak Putri. Nah nanti kalau udah melebihi akses MB itu berarti Mbak Putri sudah tidak bisa mengaksesnya. Pasti nanti udah langsung terputus hotspotnya. Jelas enggak? Jelas ya. Terus Sedangkan internet biasanya diatur untuk beberapa konten saja. Contohnya, nah, internet bisa diakses semua aplikasi atau situs. Tapi kalau intranet gini, di sekolah kalian dibatasi enggak? Kalau kalian gini seumpama ya, kan kalau internet kalian bisa tuh mengakses, mau download aplikasi ini, mau nonton YouTube ini, ini bisa. Tapi kalau intranet itu biasanya dibatasi. Contohnya di sekolah itu kalau di lab komputer itu bisa seumpama kan ada tuh siswa yang disuruh seumpama disuruh praktek, dia malah asik sendiri. Iya rekaya dia ngetik-ngetik, tapi ternyata dia malah buka YouTube atau buka Facebook atau buka Twitter dan lain-lain, atau media sosial yang berbeda. Nah itu media sosial yang tidak menunjang kegiatan belajar, seumpama kayak YouTube, Facebook, Twitter, itu kan tidak tidak menunjang kegiatan belajar loh. Nah itu bisa gini, kayak seumpama gampangnya bisa diblokir dari sekolah, jadi kalian tidak bisa mengakses itu. Tahu enggak? Paham enggak? Paham gini, seumpama kan kalau internet biasa pakai data kalian bisa ya, terus berhubung kalian pakai intranet, pakai wifi di sekolah, terus kalian seumpama mau buka YouTube, bosen pelajarannya gini, aku mau buka. Nah tapi terus nanti tiba-tiba di layar gadget kalian atau layar laptop atau komputer kalian pasti nanti ada
seumpama jaringan error. Kalau nggak jaringan error, website tidak dapat dijangkau. Nah itu misalkan ya, itu ada beberapa kemungkinan. Kalau ada website error itu kemungkinan yang pertama, jaringan yang kalian pakai itu lemot atau lemah. Yang kedua, kemungkinan juga bisa diblokir dari yang ketiga itu bisa karena memang website itu sudah tidak bisa dijangkau lagi. Maksudnya tidak bisa dijangkau gimana Mbak? Kadang kan ada website yang kayak dibatasi waktunya, dari tanggal ini sampai ini bisa diakses, tapi kalau setelah tanggal yang sudah ditemukan sudah tidak bisa diakses. Paham enggak? Paham? Mbak Putri paham? Yuk lanjut lagi ya. Ini video. Terus dengan menyediakan bentar ya. video atau yang lain kita bisa akses semua. Tapi kalau internet biasanya sharing file. Nah, ini kan tadi bisa di sini ada dijelaskan ya. Kalau internet bisa menyediakan file, seluruh file, bentuk file. Maksudnya bentuk file itu ada berapa sih Mbak? Coba seperti Mbak Putri dulu, bentuk file. Tahu enggak? Yang pertama dokumen. Kalau nyimpen dokumen itu kan titik doc toh. Kalau pakai Word, udah pernah pakai Word kan? Word itu yang buat ngetik itu loh. Kalau kamu buat makalah atau tugas pasti pakai Word toh. Nah itu DOC, itu doc. Terus kalau video itu filenya apa? MP3 itu buat musik. Tapi kalau video biasanya MP4 itu MP4. Terus kalau PPT itu bentuk filenya apa? Doc PPT apa? PPT. Biasanya itu ya yang sering digunakan. Nah, tapi kalau di jaringan intranet itu biasanya hanya untuk sharing. Gini, maksudnya sharing itu gimana Mbak? Kan seumpama komputer servernya di sini. Mbak Intan tadi udah jelasin tentang komputer server ya. Komputer server di sini. Terus seumpama Mbak naik di gedung B sana itu jauh dari nyebrang jalan lah seumpama. Terus Mbak Putri di gedung D. Nah, misalkan padahal printernya cuma satu, misalkan ya, tapi nggak mungkin dong kalau perkantoran itu printernya cuma satu. Ini hanya misalkan gedung printernya itu di gedung A. Lah Mbak Naila lagi malas mau jalan ke sini, padahal harus ngeprint. Nah Mbak Naila bisa ngeprint dari sana filenya, padahal printernya cuma satu di sini ya, tapi Mbak Naila di sana. Nah Mbak Naila bisa langsung ngeprint di sini. Jadi nanti filenya udah masuk ke komputer ini, dan komputer ini juga bisa mengakses filenya Mbak Naila. Mbak Putri juga bisa mengakses filenya Mbak Naila juga bisa mengakses filenya Mbak Putri. Mbak Putri juga bisa mengakses file server juga bisa mengakses Mbak Naila. Server juga bisa mengakses Mbak Putri maksudnya. Udah paham belum? Maksudnya sharing kayak gini. Jadi kamu bisa berbagi gitu loh. Bisa berbagi alat. Maksudnya jadi printer ini nggak harus buat komputer ini tok, itu enggak, tapi juga bisa buat komputer yang lainnya. Paham enggak? Paham? Nggak paham tak lanjut ya. Terus videonya masih di materi video nih. Bentar. Udah selesai ternyata video. Berarti kita lanjut ke PowerPoint. Tadi sampai ini ya Mbak? Iya. Terus lanjut. Yuk intranet dibaca Mbak Naila lagi ya. Intranet merupakan jaringan sistem informasi internal suatu perusahaan atau organisasi yang prinsip kerjanya sama dengan internet. Nah, intranet sama internet itu sebenarnya prinsip kerjanya sama. Hanya saja bedanya di cakupannya. Cakupannya ki gimana Mbak? Kan tadi Mbak Intan udah ngejelasin kalau internet cakupannya seluruh, kalau intranet cakupannya
hanya sektor organisasi atau perkantoran atau satu wilayah. Jadi gini, seumpama wifi di Gelonggong sini ini termasuk internet apa internet? Intranet. Seumpama rumah Pak RT dikasih wifi, nah yang boleh akses cuma warga sini toh, itu termasuk intranet. Terus dibaca kotak kedua Mbak Putri. Teknologi internet seperti klien server dan protokol internet seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan FTP File Transfer Protocol juga digunakan untuk membangun sebuah internet. Secara praksis, intranet dapat diartikan sebagai bentuk privat dari internet atau internet yang penggunaannya terbatas pada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jadi kan intinya pada dasarnya itu internet sama internet tetap sama, cuma bedanya di bagian cakupannya. Nah, yuk Mbak Naila, yang nomor 1 dibaca dulu. Keuntungan apa? Nah, keuntungan penggunaan internet. Nih, sebelum kita masuk ini, dalam penggunaan internet itu ada keuntungannya tapi juga ada kelemahannya. Nah, ini mari kita bahas di materi ini. Yang nomor 1 apa, Mbak? Produktivitas kerja. Nah, maksud produktivitas kerja itu gimana? Jadi kamu dengan menggunakan internet kamu juga kan lebih bisa, atau seumpama ada tugas kamu kok kesulitan, padahal tanya guru juga, kalau mau tanya guru nggak memungkinkan, guru sedang ada mata pelajaran untuk mengajar online di kelas yang lain. Jadi kamu juga bisa mencari di internet. Nah, tapi kalau namanya mencari itu juga nggak boleh kamu harus plug di internet. Jadi gini, misalkan kamu ambil di internet, kamu seenggaknya harus ada ada pengeditan. Kamu nggak boleh udahlah copy paste, itu sebenarnya tidak boleh. Kamu harus ada pengeditan, karena jika ada ketahuan dari pihak yang berwenang itu bisa, apalagi kalau copy paste-mu itu digunakan untuk hal yang tertentu, itu kalau ketahuan nanti kamu bisa dituntut undang-undang ITE. Terus nomor 2 Mbak Putri, Efisiensi waktu. nah efisiensi waktu, seumpama ya kamu udah pernah pakai email belum? Email. Nah, kalau nggak email, Gmail itu sama, atau elektronik mail atau surat elektronik. Udah pernah pakai? Udah. Mbak Putri? Beneran? Kalau belum ngomong aja belum. Mbak Nay udah ya. Itu jadi kan kalau pada zaman dulu kalau kita mau ngirim sesuatu atau ngirim surat ke seumpama ke sanalah Nogosari bagian timur, itu kita harus pakai kantor pos. Nah, kalau sekarang itu kita nggak usah pakai itu, kelamaan. Selain kita harus menunggu, belum tentu suratnya juga sampai. Kita langsung pakai aja email. Kalau email kan kamu tinggal yang pertama kan kalau buat email, pertama kamu harus buat email dulu, buat akun. Nanti kalau udah kita login. Nah, kalau udah login nanti kita baru menulis email. Nah, menulis email ini maksudnya gimana, Mbak? Kamu mau apa sih yang Mbak sampaikan ke orang lain? Seumpama kalau tugas, ya udah tugasnya tinggal dimasukkan, nanti dikasih ke nama penerimanya siapa. Nanti kalau udah ada terkirim, jeda dulu. Udah, ya. Udah. Jadi kalau pakai email kamu lebih efisien. Efisiennya gini, kamu kan nggak usah jauh-jauh ke sana jalan, itu nggak usah. Kamu tinggal menulis nama penerimanya siapa, kirim. Nanti kalau udah ada pesan terkirim, ada pemberi notification terkirim, itu suratnya sudah diterima penerima. Semua Mbak Putri email ke Mbak Nay, tolong aku lihat tugasnya, semua gitu ya. Nah, nanti Mbak Nay udah bisa, kalau terkirim pasti Mbak Nay balas,
oke. Nah itu udah terkirim. Nanti Mbak Putri coba deh nggak pakai email. Itu kalau email itu lebih enaknya gitu. Jadi kamu nggak usah seumpama kalau ngumpulin tugas ya disuruh ke sekolah. Kan pada ini baru pandemi. Kalau baru pandemi kan kita kita juga was-was ya mau pergi, takut. Tapi kalau nggak pergi kok ya tugasnya nggak dikumpulin kayak gitu. Nanti bisa Mbak Putri coba pakai email, itu lebih efisien. Udah 30 nggak? Bentar, diselesain dulu. Yuk. Terus nomor 3. Siapa tadi yang terakhir baca? Mbak Mai apa Mbak Putri? Yuk, sekarang selanjutnya Komunikasi. Nah, komunikasi menggunakan internet itu lebih mudah. Maksudnya apa? Coba contoh komunikasi yang menggunakan internet apa? Nah, WA. Terus apa lagi? Instagram. Oh, Instagram. Wah, anak kekinian ya berarti ya. Iya, Mbak Iman nggak usah harus ngejelasin. Ini kalian udah tahu. Gini, seumpama kalian punya saudara di luar kota, padahal ini kalau pandemi kan nggak boleh masuk ke wilayah orang tanpa diizinkan. Kalian bisa video call. Hai, assalamualaikum, aku di sini sehat. Nah itu salah satu keunggulan menggunakan internet. Jadi dalam komunikasi kita nggak mengalami kesusahan. Selama ada akses internet kita jalan. Karena pada era ini internet itu dijadikan sebuah patokan atau pedoman bagi sebagian orang. Jadi kalau sebagian orang itu menganggap kalau nggak ada internet aku nggak bisa apa-apa. Sebagian orang menganggapnya gitu. Tapi kalau sebagian kita ya kita boleh menggunakan internet, tapi kita juga harus mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Karena setiap apapun yang kita gunakan itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Yuk nomor berikutnya. Sistem publikasi web. Nah, sistem publikasi web. Jadi gini, seumpama kalian udah buat karya ya, kan ini pandemi. Ya Allah, aku mau ngapain ya? Nggak ada, gabut banget nih di rumah. Seumpama Mbak Putri ada satu kesukaan lah, kesukaannya bikin gambar atau nulis. Nah, itu bisa dipakai. Aku mau nulis cerpen. Nah, itu kalau kalian bisa, nanti bisa dipublikasikan melalui internet. Dan kalau kalian berhasil mempublikasikan ke internet, kalian nanti ada keuntungannya. Keuntungannya apa, Mbak? Nanti kalian bisa dapat uang. Terus, ada yang ditanyakan nggak? Nomor 1 sampai yang terakhir. Yang kalian terakhir baca. Enggak? Lanjut berikutnya ya. Yuk. Efektivitas biaya. Nah, maksudnya biaya gimana Mbak? Seumpama gini, mengumpulkan tugas. Kalian mengumpulkan tugas harus ke sekolah. Kan kalau mengumpulkan tugas biasanya kalau SMP pakai print-printan kan? Kalau enggak disuruh bentuk hardware kan? Nah, kalau print-printan, kalau ngeprint pakai uang enggak? Pakai. Lah kalau pakai internet kan, kalau contohnya tadi pakai email, kalian nggak usah keluar biaya toh. Kalian tinggal masukkan tugas di email, kirim, selesai. Kalian efektif menghemat waktu, nggak usah ngeprint. Kalian juga nggak usah mengeluarkan biaya. Selanjutnya yuk, keseragaman informasi. Nah, keseragaman informasi kalau dari internet itu kan kadang gini, informasi dari mulut ke mulut atau internet itu bisa berbeda. Kalau informasi dari internet udah dipasang di internet, kalian baca pasti sama. Tapi kalau mulut ke mulut atau orang ke orang pasti bisa berbeda. Seumpama gini, nanti ada acara di balai desa jam 7 ya. Lah, delalah yang denger itu dia agak salah paham. Padahal Mbak Ita ngomong 7 malam, dia dengerin sesok dia ngomong lagi ke Mbak Nai, bisa ada acara di kelurahan jam 7 pagi lah. Ke 7 pagi ya. Nah, itu kan udah dua informasi yang berbeda toh. Itu bisa menjadi salah paham. Kalau kayak gitu kan nanti yang satu 7 malam, yang satu 7 pagi. Padahal dia melihat di internet 7 malam. Terus selanjutnya Meningkatkan kerjasama. Nah, meningkatkan kerjasama. Kalian selama ini online pernah pakai aplikasi apa? Jadi sekolah Google Classroom. Nah, Google Classroom itu salah satu aplikasi yang bisa dipakai. Jadi gini, walaupun kita belajarnya online, itu nggak harus kita cuma pasif belajarnya cuma lewat WA, guru ngasih materi, tugas, kumpulkan lewat WA ya. Itu enggak, sekarang udah enggak zamannya. Kalian juga bisa pakai Google Classroom. Selain Google Classroom ya, tak kasih tahu, kalian bisa pakai Zoom. Terus selain pakai Zoom, kalian juga bisa pakai produknya Microsoft. Produknya Microsoft itu Microsoft Teams.
itu sama modelnya, pakai model video call ya toh Mbak. Kalau Classroom pakainya model, kalau Classroom itu hanya folder-folder, tapi selain Classroom kalian bisa pakai Zoom, MS Team, atau satu lagi Zoom, MS Team, sama satu lagi apa ya, ya biasanya sering dipakai ini dua. Kalau Zoom itu jadi kayak bisa tatap muka, jadi kayak model video call, kalian bisa kan kalau di situ. Jadi kita juga bisa kerja sama gini. Kalau ditanya ini, jadi guru sama siswa itu ada apa ya, timbal baliknya kayak gini. Mbak Intan ngasih pertanyaan, kamu juga bisa jawab kan. Kalau lewat WA Bu Guru ngasih materi, kalian nggak tahu toh ikut kelas apa enggak, yang penting absen bae lah. Engko ditinggal nonton TV, HP ini kuling-kuling ya ora apa-apa. Nah itu kalau kelemahannya pakai WA kayak gitu. Tapi kalau pakai video, sistem video call, kan kalian juga terpampang. Guru juga bisa mantau kalian, bener nggak sih kalian ikut. Nah kayak gitu. Ada yang ditanyakan enggak? Ya, terus selanjutnya ya. Nah, kekurangannya sekalian yuk, habis. Nomor 1 dibaca, siapa dulu boleh? Informasi yang salah dapat beredar melalui intranet sehingga mengurangi efektivitas. Nah gini, kadang kan ada pihak yang menyalahgunakan toh. Kalian pernah toh kalau pakai media massa terus ada hoax-hoax yang beredar, nah itu menunjang nomor 1. Jadi kesalahan informasi itu bisa menyebabkan hal yang fatal, karena selain menyebabkan keramaian di media massa, itu juga dapat merugikan orang yang diberitakan. Terus nomor 2 Mbak Nay, Diperlukan pelatihan training untuk mendidik anggota atau karyawan untuk menggunakan internet. nah kalau menggunakan ini itu jadi gini, nggak semua orang langsung bisa, karena ini tuh jaringan apa Mbak? Intranet. Nah, jaringan intranet itu jaringan pribadi. Jadi mungkin ada beberapa file yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Terus nomor berikutnya, Diperlukan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet di sebuah organisasi atau perusahaan. nah, jadi gini, jadi itu nggak semua orang bisa membangun intranet, karena ini dalam penyusunan atau pembuatan intranet itu ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh ahlinya. Selain gini, dalam penataan atau pemetaan IP atau pemetaan alat dan bahan itu memang sudah dalam intranet itu memang disesuaikan dengan organisasi atau wilayahnya masing-masing. Jadi seumpama intranetnya Mbak Naila sama intranetnya Mbak Putri itu belum tentu sama, karena itu semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seumpama Mbak Naila perusahaannya perusahaan tentang ekspedisi, nah kalau Mbak Putri tentang seumpama pendidikan, pasti itu nanti sudah beda. Umpama ini MB-nya berapa, kecepatan aksesnya, lah Mbak Putri kecepatan aksesnya berapa, itu pasti sudah berbeda. Terus berikutnya, Pertimbangan keamanan data. nah pertimbangan keamanan data ini sangatlah riskan, karena kalau keamanan datanya memang benar-benar tidak aman, dan jika ada orang asing yang tiba-tiba bisa membobol, itu data bisa dihack. Maksudnya dihack itu gimana Mbak? Kalian tahu hacker enggak? Hacker itu orang yang biasanya membobol. Pada tahun berapa itu kalian pernah dengar berita enggak? Kalau enggak bank apa lupa sih ya, yang mengalami kebobolan bank kayaknya. Itu pernah ada gara-gara kesalahan, ada hacker, dia bisa membobol uang sampai 1 triliun atau 1 miliar gitu, tiba-tiba masuk ke rekening dia. Padahal itu hacker itu orang yang melakukan kejahatan di internet. Biasanya kan kayak membobol seumpama pembajakan, kok Facebookku kok nggak bisa dibuka ya, lah kenapa? Itu ternyata dibajak sama orang lain. Pernah nggak kayak gitu? Mbak Intan pernah. Facebook Mbak Intan itu dibajak sama orang luar, beneran. Kok
tiba-tiba nggak bisa dibuka, dan ternyata Mbak Intan selidiki itu ternyata dibajak oleh orang asing, orang luar negeri. Beneran, Mbak Intan nggak bohong. Itu semua foto langsung dihapus, di-delete, tapi identitas tetap menggunakan Mbak Intan. Foto diganti foto dia. Mbak Intan cek, selidikin, Mbak Intan punya teman tak cek gitu, ternyata emang dibajak sama orang luar. Terus berikutnya, oleh karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna, maka dapat terjadi overload data penuh jika tidak dikontrol dengan baik. nah gini kan contohnya kayak sharing tadi, soalnya sama mama Mbak Nay sharing di sini, Mbak Putri sharing di sini lah, komputer server nanti ini bisa penuhnya gini, nanti dalam pengaksesan jadi menjadi down itu menjadi lambat atau lemot. Jadi sharing data itu boleh, tapi juga disesuaikan. Terus ya, nah dari yang awal sampai materi pengertian sampai perbedaan dan kelemahannya internet dan intranet sudah ditanyakan enggak? Coba kalau enggak Mbak Intan mau tanya dulu ya. Kepanjangan internet tadi apa Mbak? Ayo tadi interconnecting. Ayo coba sambil dibuka. Ayo interconnecting networking. Kalau intranet apa Mbak? Ayo, kalau intranet apa? Ayo, kalau intranet apa? Coba ayo, intranet apa? Jaringan sistem. Mbak Putri dulu lagi ya, kan tadi udah kepanjangan internet. Nah sekarang Mbak Naila, kan tadi Mbak Putri udah, sekarang Mbak Naila. Gini kan kepanjangannya udah tahu, kalian juga udah menggunakan internet. Coba sih apa yang dimaksud dengan internet? Yuk. Internet adalah gabungan jaringan komputer yang mencakup sistem. Kalau internet itu cakupannya gimana? Yang cakupan. Gabungan seluruh komputer yang cakupannya luas. Nah, cakupannya ini bisa sampai seluruh dunia. Kan internet udah. Sekarang, ayo kepanjangan intranet apa Mbak Nay? Intranet, kepanjangannya dulu. Intranet itu apa? Intranet. Yuk. Intranet. Intranet apa Mbak? Intranet merupakan jaringan sistem informasi internal suatu perusahaan. Nah, dari yang udah dijelaskan Mbak Naila, intinya apa Mbak Putri? Ayo coba Mbak Putri. Intranet. Intinya bersifat bener. Intranet itu intinya jaringan yang bersifat pribadi. Jadi nggak semua orang bisa mengaksesnya. Yuk, sebutkan keunggulan dari internet. Mbak Naila. Keunggulannya kerjasama. Terus. Ayo. Efisien apa tadi? Efisien waktu, biaya. Terus lagi biar lebih kalau misalkan kamu nggak bisa, terus melalui internet bisa jadi apa? Nomor 1 produktif kerja. Terus sekarang kan keunggulannya udah. Coba sih Mbak Putri sebutkan beberapa kelemahannya
internet. Yuk. Kelemahan internet. Yuk coba sambil diingat-ingat. Kelemahan internet. Yuk. Informasi yang salah dapat beredar. Benar. Informasi yang salah bisa beredar. Terus yang kedua, Diperlukan pelatihan training. pintar. Terus satu lagi, Diperlukan tenaga ahli. berarti materi yang Mbak Intan sampaikan dari awal sampai akhir kalian paham ya? Nggak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Ayo, ada enggak? Kalau enggak ada, kalau misalkan enggak ada, Mbak Intan akhiri. Ada enggak? Enggak? Ya udah. Diingat-ingat lagi ya, kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan pelajari selanjutnya. Ya, materi yang akan kita pelajari selanjutnya nanti Mbak Intan informasikan. Kita kalau ketemu lagi mungkin nanti kita saling kabar-kabar lagi ya. Nah, benar ya, nggak ada yang ditanyakan. Mbak Intan anggap kalian sudah paham. Mbak Intan kasih soal, kalian juga udah bisa jawab. Kalian sangat luar biasa dalam mengikuti kegiatan ini. Kalian aktif, tidak hanya mendengarkan dan melihat. Kalian juga bisa mengikuti. Buktinya apa kok bisa mengikuti? Kalian ditanya, kalian juga bisa menjawab. Yuk, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa dulu, karena berdoa merupakan salah satu wujud kita bersyukur atas nikmat dan rahmatnya kita dapat bertumbuh di tempat ini ya. Yuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mbak Intan akhiri, apabila ada salah kata dan perbuatan yang Mbak Intan sengaja atau tidak, Mbak Intan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.